Selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habib. Saya saat ini ditugasi di bagian humas dan juga kerjasama. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di kampus Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal. Kalian semua adalah bagian-bagian yang beruntung karena kalian terpilih untuk bergabung dengan kami. Mahasiswa sekalian, saya memanggilnya teman-teman saja ya, lebih enak, lebih familiar lah seperti itu. Saya juga begitu dan mau jauh dengan kalian. Baik teman-teman semuanya, di sesi kali ini sesi yang berbeda dengan sesi-sesi yang sebelumnya, karena pada bagian ini kita akan berdiskusi, kita akan membahas tentang salah satu topik yang topik ini nanti akan berkaitan dengan kalian, baik selama kalian nanti kuliah di Kendal ataupun menjadi alumni. Nah, teman-teman semuanya, sesuai dengan topik, saya akan menyampaikan salah satu unit yang nanti akan mendampingi kalian, akan membantu kalian untuk mengembangkan sesuatu yang kalian miliki yang tidak didapatkan di bangku perkuliahan. Unit yang ada di Kendal, salah satunya adalah Pusat Layanan Karir dan Alumni. Unit ini nanti tugasnya macam-macam, salah satunya adalah mengadakan pelatihan-pelatihan, menyampaikan informasi tentang lowongan pekerjaan, dan juga nanti mengembangkan jejaring yang fungsinya adalah untuk mendapatkan tempat-tempat yang nantinya bisa menjadi tempat kalian bekerja setelah lulus. Nah, baik, Pusat Layanan dan Alumni ini pertama kali didirikan pada tahun 2017. Ini pertama kali diberikan ketika kami mendapatkan amanah untuk bagaimana mendampingi mahasiswa dan alumni untuk mempercepat mendapatkan pekerjaan. Nah, pada tahun 2017 kami membuat suatu wadah unit yang tujuan utamanya sebetulnya adalah dua. Satu, mempercepat alumni mendapatkan pekerjaan. Yang kedua adalah meningkatkan nilai jual alumni sehingga ketika alumni ini lulus langsung ditampung oleh tempat kerja, bisa di rumah sakit, bisa di apotek atau tempat pekerjaan lain yang sesuai dengan bidang kesehatan. Nah, di slide teman-teman bisa melihat tujuan dari pusat kajian satu, mengadakan kegiatan pelatihan pengembangan mahasiswa. Jadi nanti kami akan melatih suatu kemampuan, misalnya soft skill, bagaimana bekerja dalam tim, bagaimana membuat suatu kerja dalam tim menjadi efektif. Salah satunya adalah dilaksanakan di bagian pusat kajian ini. Nah, yang kedua adalah di PLKA ini kami menyebutnya mengadakan pelatihan untuk mengembangkan dan membekali kemampuan-kemampuan yang tidak kalian dapatkan di bangku kuliah. Contohnya misalnya, ketika nanti kalian sudah lulus, sudah selesai uji kompetensi misalnya, lolos begitu, kalian melakukan salah satu tahapan untuk mendapatkan pekerjaan, yaitu melakukan interview. Nah, di situ kami akan membekali bagaimana melakukan interview yang tepat, sehingga bagian SDM yang akan merekrut kalian itu menjadi simpatik dan langsung mengatakan ini akan saya ambil jadi pegawai saya. Yang ketiga adalah mengadakan pelatihan-pelatihan non-akademik tadi yang saya sampaikan di awal, bagaimana bersikap, bagaimana kerja dalam tim, bagaimana menjadi suatu leader, seperti itu nanti akan dibekali dengan pelatihan-pelatihan yang diadakan di PLKA. Nah, yang selanjutnya tujuannya adalah menyediakan informasi lowongan pekerjaan. Kalau teman-teman nanti masuk ke dalam Kendal, di sebelah pintu masuk ada papan yang dia isinya adalah informasi tentang lowongan pekerjaan. Ada rumah sakit, ada apotek, ada perusahaan farmasi. Maka kami menyiapkan di papan itu, kita tempel kalau yang offline. Nanti kami juga akan bekerjasama dengan alumni group, kami akan menyampaikan informasi lowongan pekerjaan, sehingga teman-teman nanti tidak dengar informasi tentang lowongan pekerjaan yang paling update. Yang selanjutnya, untuk teman-teman yang masih kuliah, kami juga menyediakan sebuah sesi yaitu tentang konseling. Konseling di sini bukan konseling tentang permasalahan yang dialami atau apapun, tetapi kami di pusat karir ini fokusnya adalah konseling tentang bagaimana pengembangan karir, misalnya ada kemampuan wirausaha, kemampuan yang lainnya nanti bisa kami diskusikan di bagian PLKA. Dan yang selanjutnya adalah
tujuan dari pendidikan PLK ini kami melakukan kampus sharing, yaitu melakukan rekrutmen karyawan kerjasama dengan rumah sakit, kementerian kesehatan, kerjasama dengan apotek. Misalnya, kami mengadakan pengambilan karyawan seleksi 8 di kampus. Beberapa waktu yang lalu, kami sudah melakukan hal tersebut, nanti ada dokumentasinya, teman-teman bisa melihat. Nah, tujuan yang lainnya adalah yang paling penting ini, memperpendek masa tunggu untuk mendapatkan pekerjaan bagi alumni. Contohnya misalnya begini, ada alumni misalnya dia setelah wisuda lulus, untuk mendapatkan pekerjaan dia harus menunggu 6 bulan atau 7 bulan. Nah, dengan adanya PLK ini kita potong masa tunggu. Yang tadinya lebih dari 6 bulan, kita coba sebelum usia 6 bulan masa tunggunya. Dengan apa? Salah satunya adalah dengan mendatangkan perusahaan, mendatangkan rumah sakit, mendatangkan pemilik-pemilik apotek untuk mengambil lulusan-lulusan itu menjadi pegawai. Yang selanjutnya adalah ini kaitannya dengan alumni nanti, kita akan melakukan research study. Apa research study? Yaitu penelusuran alumni. Jadi, alumni yang sudah selesai kuliah di Sisdiknas Kendal tidak hanya selesai begitu saja, tetapi kita juga nanti masih ada hubungan, hanya timbal balik. Sehingga salah satu kegiatan yang paling utama di pusat ini adalah melakukan penelusuran alumni. Kerjanya di mana, selama kuliah itu ilmunya sesuai dengan pekerjaannya apa tidak, penghasilannya berapa. Nanti kalau misalnya dia menjadi satu ahli pakar misalnya di tempat kerjanya, kita datangkan untuk mengadakan kuliah umum dengan adik-adik tingkatnya yang masih kuliah. Itu yang sudah kami lakukan. Sedangkan yang kami lakukan selanjutnya, karena kita terkait administrasi dan kita juga menjalin hubungan baik dengan beberapa lembaga, baik yang vertikal maupun horizontal, kita selalu membuat atau menyusun laporan yang kita lakukan sehingga apa yang kami lakukan itu terstruktur, terstandar, dan juga sistematis. Nah, itu teman-teman semuanya. Jadi, pusat pelayanan dan alumni itu satu unit yang dia nanti fungsinya adalah mendampingi teman-teman selama perkuliahan dan juga mendampingi teman-teman ketika selesai kuliah atau menjadi alumni. Sehingga hubungan selama kuliah tetap baik, selama menjadi alumni juga tetap baik. Nah, ini struktur organisasi, teman-teman bisa melihat di sana, di mana pusat pelayanan ini di bawah bimbingan langsung pembantu ketua ketiga bidang kemahasiswaan. Teman-teman bisa dilihat ada 2 divisi di situ. Divisi yang pertama nanti mengelola mahasiswa yang masih menempuh pendidikan di Sisdiknas Kendal, sedangkan divisi yang satu nanti mengelola alumni. Sehingga nanti kalau misalnya alumni ada informasi misalnya, wah saya ini jadi narasumber pelatihan tertentu, saya mau bagi ilmu dengan adik-adik, mungkin kita lakukan. Terus misalnya nanti ketika alumni misalnya punya informasi lowongan pekerjaan, di tempat saya bekerja butuh karyawan banyak, saya mau mengambil alumni, junior saya, adik-adik tingkat saya. Nah, jadi ada 2 divisi, yang satu mengelola mahasiswa yang masih aktif kuliah, dan yang satunya lagi mengelola alumni yang menjadi bagian keluarga kita yang sudah tidak lagi belajar di kampus. Nah, teman-teman, mungkin teman-teman akan bertanya, untuk apa sih ada UPT Pusat Pelayanan ini? Keberadaannya itu memberikan sumbangsih seberapa besar sih untuk teman-teman mahasiswa Sisdiknas Kendal dan juga untuk alumni. Nah, di sini teman-teman bisa melihat, nah saya pertunjukkan kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan di pusat pelayanan. Salah satunya adalah mengadakan pelatihan sebelum mahasiswa lulus, kita bekali gitu kan. Setelah nanti lulus juga nanti kita telusuri jejaknya, begitu tempat kerjanya di mana, tetap kita adakan komunikasi. Nah, teman-teman di sini bisa dilihat beberapa kegiatan di pusat pelayanan. Teman-teman di sini bisa melihat dan juga membaca. Yang pertama tentang pengembangan mahasiswa. Nah, ini yang paling penting. Untuk salah satu komponen yang penting di dalam dunia kerja, yaitu soft skill. Untuk membentuk soft skill ini butuh waktu yang tidak sedikit, sehingga butuh ketelatenan di sana. Dan yang selanjutnya adalah ada pelatihan-pelatihan yang kita lakukan sebelum mahasiswa itu lulus, kita bekali. Sehingga misalnya begini, ada mahasiswa yang mau wisuda. Nah, sebelum wisuda itu nanti ada pelatihan satu, bagaimana menyusun laporan kerja yang bagus, sehingga ketika manajer itu melihat lamarannya menarik ini diambil.
bagaimana menyusun CV. Wah, kalau CV-nya biasa-biasa saja, apa bedanya dengan yang lain? Sehingga ketika misalnya manajer itu melihat, oh ini nih bagus CV-nya, itu bisa langsung diambil. Dari mana dilihatnya? Belum ketemu dengan pelamarnya, tapi tidak dari CV-nya dulu. Yang selanjutnya adalah bagaimana kita melakukan interview. Nah, itu di pusat karir jadikan pelatihan. Bagaimana itu yang betul ketika menghadapi tim interview, bagaimana berjalan masuk di ruangan. Nah, sebelum mahasiswa itu lulus, maka kita akan membekali dengan kemampuan-kemampuan. Yang selanjutnya adalah kegiatan dengan alumni. Kita selalu menjalin komunikasi yang baik dengan alumni. Salah satunya apa yang dilakukan? Kita kumpul, kita melakukan serah-serah alumni. Kita bagi-bagi ilmu nih, gitu kan. Kita minta masukan ke alumni nih. Apa sih yang dibutuhkan ketika sudah masuk ke dunia kerja? Oh, ini yang dibutuhkan adalah soft skill tentang bagaimana bekerja dalam tim misalnya. Juga nanti kita dengan pelatihan itu. Dan yang selanjutnya lagi adalah ada kita dari kata alumni tunggal, kita nanti ada ketemu, kita ada di organisasi dan sebagainya. Nah, yang selanjutnya kegiatan yang sudah dilakukan di PLKA ini, salah satunya adalah kita tadi sudah saya jelaskan, kita melakukan rekrutmen bersama dengan perusahaan. Yang kita lakukan pada tahun 2017 yang lalu, itu kita mendatangkan salah satu rumah sakit besar di Jakarta, rumah sakit Pusada, datang di Stikes Kendal, melakukan tes di sini, melakukan interview, kemudian yang lolos itu langsung diambil di rumah sakit untuk jadi karyawan, sehingga memudahkan mahasiswa untuk mendapatkan pekerjaan dalam waktu yang tepat. Itu salah satu yang dilakukan di PLKA, sehingga dari usaha yang dilakukan dengan menjadi kerjasama dengan rumah sakit, dengan perusahaan-perusahaan di bidang kesehatan, dengan apotek-apotek, salah satunya adalah itu mempersingkat atau memperpendek masa tunggu alumni untuk mendapatkan pekerjaan. Bahkan ada beberapa alumni yang ketika kita melakukan kegiatan kampus sharing itu, sebelum dia wisuda, sudah ada beberapa perusahaan atau instansi yang dia datang untuk meminta alumni itu. Itu adalah salah satu yang dilakukan di pusat karir, sehingga alumni itu bisa punya banyak pilihan tempat kerja A, B, C, D, dan E sesuai dengan kompetensi yang dimiliki dan juga sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Nah, kegiatan lainnya apa? Di samping tadi untuk alumni dan sebagainya, juga ada yang tadi disampaikan di depan, adanya pelatihan-pelatihan untuk mahasiswa, pelatihan soft skill dan lain sebagainya. Nah, selain mengelola mahasiswa dan alumni, ada satu tugas pokok, yaitu bagaimana kita menyiapkan sumber daya manusia yang ada di pusat karir itu. Semakin sumber dayanya bagus, maka apa yang diberikan ke mahasiswa dan alumni juga bagus. Sehingga salah satunya yang dilakukan adalah kita meningkatkan kemampuan sumber daya pengelola pusat karir, sehingga dia mempunyai kemampuan, dia memiliki strategi dan juga jejaring yang luas, sehingga nanti bisa menampung, bisa menjembatani kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan oleh mahasiswa dan alumni. Beberapa pelatihan sudah dilaksanakan oleh pengelola, baik saya maupun teman-teman yang ada di pusat karir. Ada kita melakukan pelatihan di beberapa kampus ternama di Indonesia yang dia sudah memiliki pusat karir terbesar di Indonesia. Salah satunya di CDC di Universitas Indonesia, di CDC Universitas Bangga, dan juga di ITB. Itu semua dilakukan dalam rangka satu untuk meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan pusat karir bisnis pendidikan. Yang kedua adalah untuk meningkatkan jejaring. Semakin banyak berkumpul dengan teman-teman yang sudah pandai, semakin sering bertemu dengan teman-teman yang memiliki pengalaman dalam mengelola pusat karir, maka ilmunya kita ambil, nanti kita bisa gunakan untuk diaplikasikan di Stikes Kendal. Nah, teman-teman bisa melihat di sini, ini adalah contoh salah satu kegiatan yang dilakukan oleh pusat karir. Pertama kali apa? Kita sosialisasi untuk mengetahui, oh ada pusat karir itu kalau diam-diam saja cuma pasang uang itu nggak efektif. Kita harus aktif menjelaskan, ini ada pusat karir di sini. Kegiatannya nanti ada pelatihan yang sebagai untuk mahasiswa, yang untuk calon alumni nanti 2 tahun lagi kalian akan ditelepon, akan dihubungi, akan diminta data, akan dilakukan pelacakan, sehingga jangan kaget kalau ada teman-teman dari Stikes Kendal yang menghubungi teman-teman alumni lulusan. Itu bukan penipuan,
tapi namanya adalah research study, yang tujuannya adalah melacak alumni dan untuk mengetahui seberapa capaian yang dimiliki oleh alumni dan apakah sesuai dengan bidang ilmu yang didapatkan ketika dia berada di bangku perkuliahan. Nah, ini juga ada waktu ketika kita melakukan sosialisasi kepada calon mahasiswa baru kayak kalian saat ini. Cuman bedanya adalah kalau dulu kita bisa bertemu langsung, tapi saat ini dengan kondisi yang demikian kita memodifikasi metode bertemu sehingga metodenya belum bisa kita temukan. Next step pasti teman-teman akan ketemu dengan kami di pusat karir dan kalian akan senang karena banyak kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan dan kita bisa mendiskusikan hal-hal yang mungkin tidak boleh diskusikan di bangku perkuliahan selama menempuh pendidikan di sini. Nah, ini pelatihan-pelatihan, ada pelatihan tentang soft skill. Ini pesertanya adalah mahasiswa, jadi bukan alumni. Kita biasanya membuat kegiatan setiap tahun. Nanti untuk tahun pertama misalnya topiknya tentang apa, tahun kedua topiknya tentang apa, tahun ketiga topiknya tentang apa, sehingga topik di pelatihan itu tidak menutup. Nah, selanjutnya ini adalah pengembangan SDM pusat karir, sehingga kami pun tidak mau stagnan, kita tetap menambah pengetahuan kami, kita menambah pengalaman kami, menambah fitrah teman-teman yang sudah ada di bidangnya, sehingga share ilmu itu bisa bermanfaat ketika kita pulang bisnis. Ini juga sama, beberapa pelatihan ini kalau teman-teman bisa melihat yang kami datangkan narasumbernya ini bukan yang biasa. Salah satunya yang pakai batik itu adalah salah satu di rumah sakit. Kita datangkan pemiliknya, kita kenalkan dengan calon lulusan mahasiswa Sendal, sehingga nanti kalau interview, oh saya sudah tahu calon lulusannya Sendal, saya mau ambil karena saya sudah tahu bentuknya, tahu skillnya dan sebagainya. Sehingga narasumber yang kita datangkan di pelatihan itu bukan hanya narasumber yang misalnya, oh ini dia bisa ini tidak, tapi dia punya link. Ini kalau di rumah sakit, sehingga ketika nanti dia datang ke punya ikatan batin, teman-teman bisa memanfaatkan jejaring yang kami beri. Nah, yang selanjutnya ini juga pelatihan untuk calon lulusan. Yang selanjutnya lagi, ini adalah salah satu bentuk komunikasi kami dengan alumni, sehingga secara dekat kami mendatangkan teman-teman alumni yang sudah bekerja. Kita datangkan, kita sharing pengalaman mereka, masukan-masukan kami tampung. Tujuannya apa? Untuk mengembangkan sesuatu yang nanti berguna untuk calon-calon lulusan. Sehingga ketika nanti teman-teman begini kerja ini, nah kalau di kuliah ini yang belum ada adalah bagian ininya. Nah kalau lulusan digali dengan metode ini. Itu salah satu manfaat yang kita dapatkan ketika kita melakukan komunikasi dengan alumni yang dia sudah bekerja di tempat yang prestisius. Nah, tadi di awal sudah saya sampaikan salah satu tujuan adanya pusat karir ini adalah melakukan kampus sharing atau rekrutmen di Kendal. Apa? Ya ini melakukan rekrutmen bekerjasama dengan rumah sakit. Di gambar ini adalah ketika kami melakukan rekrutmen terhadap calon lulusan, dia belum wisuda. Kita datangkan dari rumah sakit, kemudian dilakukan interview, dilakukan tes kalian di situ. Nah, sebelum wisuda ini sudah bisa mendapatkan tempat kerja. Itu salah satu manfaat adanya pusat karir di Kendal. Kalau misalnya ada yang saya mau tunggu dulu setelah wisuda misalnya, boleh nanti pengalaman-pengalaman yang sudah kami lakukan, salah satunya adalah selalu membagikan lowongan-lowongan pekerjaan yang kami dapatkan. Nah, ini salah satu yang dilakukan oleh pusat karir. Kita mendatangi rumah sakit, kita berkomunikasi dengan rumah sakit. Salah satunya adalah menyampaikan informasi bahwa di kampus Kendal itu ada namanya pusat karir yang fungsinya adalah menjembatani mahasiswa dengan dunia kerja. Sehingga misalnya ada rumah sakit yang ingin merekrut karyawan, entah perawat, entah asisten apotek, entah nanti bagian di kesehatan masyarakat, tiga dan lain sebagainya, itu menghubungi dengan kami. Misalnya, Pak, kami butuh tenaga, misalnya asisten apoteker 5 misalnya, ada nggak urusannya? Kami butuh perawat yang dia ada dalam pegawai daruratan misalnya. Nah, itu kami butuh yang skillnya sesuai dengan visi Kendal. Jadi salah satu visi Kendal itu adalah
mencetak tenaga yang ada dalam bidang keperawatan. Nah, nanti dengan jejaring yang kami lakukan ini, maka rumah sakit sudah tahu, wah kita butuh perawat dia yang sebenarnya ada tenaga perawat daruratan. Nah, sedikit kendal itu, yang dia memiliki kompetensi itu. Dari mana rumah sakit tahu? Salah satunya adalah melalui kunjungan kami dari rumah sakit dan sebagainya, menjelaskan tentang kompetensi yang dimiliki oleh Stikes Kendal, sehingga ketika rumah sakit atau perusahaan membutuhkan sesuai dengan spesifikasinya, langsung menghubungi kami di sini. Nah, yang selanjutnya ini bagian yang nanti sangat penting, karena salah satu kewajiban perguruan tinggi itu adalah tetap menjalin komunikasi dengan alumni, tetap mengetahui jejak rekam alumninya, sehingga itu nanti tidak putus hubungan ketika dia lulus. Kampus yang baik adalah dia masih menjalin komunikasi dengan alumninya. Metode komunikasinya macam-macam, ada perkumpulan secara berkala, ada kegiatan yang sifatnya gabungan. Nah, salah satu metode menjalin komunikasi dengan alumni adalah melakukan pelacakan atau telusur alumni, atau bahasa lainnya adalah melakukan research study. Apa sih research study itu? Nah, kita lihat juga. Oke, ini tentang research study, bisa dilihat di situ. Research study merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perguruan tinggi, baik melalui tingkat jurusan atau program studi atau fakultas, atau dalam lingkup yang lebih luas yaitu perguruan tinggi, di mana kegiatannya adalah melakukan telusur alumni atau melakukan pelacakan jejaknya, berbahasa awalnya di sana. Nah, pelacakan jejak ini boleh ketemu dengan langsung, biasanya dengan metode offline, atau dengan mengisi angket metode online. Saat ini sudah banyak dilakukan dengan melakukan pengisian angket atau kuesioner menggunakan metode online. Nanti kita punya web, pengisiannya bisa melalui web kita atau nanti menggunakan metode yang lain. Yang selanjutnya adalah kapan dilakukan research study, dilakukan 2 tahun setelah lulus, sehingga besok teman-teman kita sudah menjadi alumni Stikes Kendal. Jangan kaget jika 2 tahun setelah kalian lulus dihubungi oleh teman-teman dan usaha Stikes Kendal. Mau apa? Mau menjalin satu wahmi. Yang kedua adalah mau merekam jejak alumni-alumni yang sudah meninggalkan Stikes Kendal selama 2 tahun. Yang selanjutnya adalah alumni ini nanti dihubungi melalui apa? Bisa melalui WhatsApp, bisa melalui telepon, bisa melalui email. Boleh nggak ketemu langsung? Boleh. Jadi beberapa metode ini bisa dilakukan kombinasi. Tidak harus melalui telepon saja. Kalau misalnya tempat kerjanya berdekatan dengan kampus, bisa kita datangi atau bisa mendatangi ke kampusnya setelah kami kembali. Tetapi misalnya kerja sudah di luar negeri misalnya, atau di luar pulau misalnya, atau di luar provinsi, itu bukan menjadi kendala. Kita masih bisa melakukan telusur jejak alumni menggunakan baik telepon, baik angket online dan sebagainya. Nah, yang selanjutnya, datanya untuk apa sih kalian dilacak, gitu kan? Kepentingannya untuk apa sih? Salah satu data yang digunakan untuk mengembangkan perguruan tinggi itu adalah data dari alumni. Nanti dianggap itu ada beberapa pertanyaan, misalnya apa sih kemampuan yang harus dibekali untuk mahasiswa sehingga dia memiliki nilai lebih dibandingkan lulusan tempat lain, yaitu masukan-masukan dari alumni yang dia sudah merasakan pengalaman di lapangan. Data-data yang kami kumpulkan dari alumni itu akan kami olah, akan kami diskusikan sebagai salah satu pijakan, sebagai salah satu masukan yang digunakan untuk membekali mahasiswa yang masih aktif dengan kemampuan-kemampuan sesuai dengan permintaan pasar atau permintaan lapangan. Dari situ. Nah, ini salah satu contoh yang teman-teman bisa lihat. Ini adalah bagian yang menunjukkan contoh hasil dari telusur alumni atau research study. Kebetulan yang kalian lihat ini adalah tentang pelacakan lama masa tunggu. Hasilnya alumni Stikes Kendal itu masa tunggunya tidak melebihi 6 bulan. Bahkan kalau dilihat dari gambar grafik itu semuanya kurang dari 3 bulan masa tunggu. Jadi misalnya artinya begini, alumni yang dia lulus dari Stikes Kendal
dia paling lama untuk mendapatkan pekerjaannya, paling lama masa tunggunya ada 3 bulan. Bagaimana tahu? Ini adalah informasi dari alumni. Kita tidak bisa mengada-ada, tidak, ini adalah data real yang diberikan oleh alumni yang kita dapatkan melalui telepon, melalui WA, yang ini kita dapatkan melalui angkat research study. Yang selanjutnya ini tentang pendapatan. Teman-teman bisa melihat di situ yang kuning itu 1 sampai 3 juta, kalau yang warna satunya 3 sampai 5 juta. Rata-rata alumni yang lulus dari Stikes Kendal pendapatannya ini sebagian besar di rentang 1 sampai 3 juta, meskipun ada juga yang 3 sampai 5 juta, tergantung di mana tempat dia bekerja. Misalnya dia di ibu kota provinsi atau dia di luar negeri, mungkin datanya lebih berbeda lagi. Oke teman-teman semuanya, itu sedikit tentang paparan satu unit yang ada di Stikes Kendal, yaitu Pusat Pelayanan Karir dan Alumni. Tidak semua kampus memiliki pusat karir. Kenapa? Karena setiap kampus itu memiliki kemampuan yang berbeda. Stikes Kendal itu adalah salah satu kampus yang dia memiliki pusat karir yang dia sudah bisa sejajar dengan pusat karir yang lainnya. Sebagai contohnya adalah selama 3 tahun berturut-turut, pusat karir di Stikes Kendal ini memenangkan hibah dari sekian ratus kampus perguruan tinggi di Jawa Tengah, ini terpilih menjadi salah satu pemenangnya. Bahkan pada tahun 2018, Pusat Karir Stikes Kendal mewakili Jawa Tengah untuk presentasi hasil pengelolaan pusat karir yang dilaksanakan di Bali. Jadi ada sekian 10 perguruan tinggi di Jawa Tengah yang menerima hibah dari kementerian, yang mewakili adalah Stikes Kendal. Dan kami adalah kampus yang selama 3 tahun berturut-turut mendapatkan dana hibah bantuan untuk mengadakan kegiatan pusat karir di wilayah Jawa Tengah. Nah, teman-teman semuanya, besar harapan saya ketika teman-teman nanti sudah mengetahui kegiatan pusat karir, sudah mengetahui keberadaan salah satu unit di Stikes Kendal ini, teman-teman bisa memanfaatkan. Satu, ketika masa akhir kuliah, kalian bisa mengikuti pelatihan-pelatihan. Dan yang setelah kalian lulus kuliah nanti, kalian masih bisa menjalin silaturahim dengan alma mater tercinta. Salah satunya adalah dengan mengikuti research study yang dilakukan oleh Pusat Karir Stikes Kendal. Sekali lagi, manfaatkan fasilitas yang ada di Stikes Kendal, ikuti setiap kegiatan yang bisa mengembangkan kemampuan kalian, sehingga kuliah itu tidak hanya belajar, itu, tetapi ada hal lain kemampuan yang kalian kembangkan. Itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, selamat bergabung dengan Stikes Kendal. Kalian adalah mahasiswa-mahasiswa yang beruntung yang mendapatkan kesempatan untuk bergabung dan kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal. Terima kasih, salam sehat, tetap bahagia. Be smart, be professional, be excellent.